Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Jamaah ingkang minulya, saat menika dinten Ahad 4 Januari 5 Januari ya 5 Januari atau bertepatan dengan 5 Rajab 1446, tanggal 1 Rajab dimulai persis sama dengan tahun baru, yaitu Rebo malam Kamis. Jadi untuk bulan Januari dengan bulan Rajab itu setiap jam 12 malam sampai maghrib itu tanggalnya sama. Jadi kalau sekarang tanggal 5 Januari itu sama dengan Rajab. Kalau sudah maghrib sampai menjelang jam 12 malam, bulan Rajab lebih 1 hari dibanding bulan Januari. Kalau kemarin Desember niku terbalik, setiap malam, setiap maghrib sampai menjelang jam 12 malam antara Jumadil Awal dan Desember itu tanggalnya sama. Tapi kalau Desember dengan Rajab ini setiap jam 12 malam sampai menjelang maghrib itu tanggalnya sama. Dan bulan Rajab saat menika tanggal 5 ini disepakati oleh semua yang ada di Indonesia. Semua organisasi yang penetapan yang sah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah itu sama, yaitu tanggal 1 Rajab itu dimulai Selasa malam Rebo, yaitu 1 Januari, karena ketika maghrib bulan di atas ufuk 5 derajat. Jadi menurut Menteri Agama Brunei, Menteri Agama Indonesia, Singapura, Malaysia, itu sama dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang baru, yaitu KHGT
kalender Hijriah global tunggal. Jamaah ingkang mulya, di bulan Rajab ini ada beberapa amalan yang oleh sebagian orang amalan ini diamalkan berdasarkan hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis palsu sekalipun. Jadi satu contoh misalkan hadis yang diriwayatkan Tobroni Al-Baihaqi, hadis ini dianggap hadis palsu oleh Albani. Bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man shoma yauman min Rajab, siapa yang puasa satu hari dari bulan Rajab, faka'an nama shoma sanah, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Ini adalah hadis palsu. Kemudian ada lagi di dalam kitab Silsilatul Ahaditsidz Dhaifati wal Maudhu'ah, yaitu silsilah hadis lemah dan hadis palsu oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Bila Rasulullah dawuh, man shoma yauman min Rajab, siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, adalah lahu bisaumi sanatain, maka setara dengan puasa 2 tahun. Wa man shoman nisfa min Rajab, dan siapa yang puasa separuh dari bulan Rajab, yaitu 15 hari, adalah lahu bisaumi salasina sanah, maka setara dengan puasa 30 tahun. Kemudian ada lagi hadis niki mboten wonten sanate, yaitu man shoma minhu yauman, siapa yang puasa 1 hari dari bulan Rajab, kutiba lahu saumu alfi sanah, maka dicatat baginya puasa 1000 tahun. Jadi 1 hari, puasa 1 hari di bulan Rajab itu akan dicatat baginya seolah-olah puasa selama 1000 tahun. Jadi lebih banyak pahalanya daripada Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu hanya 1000 bulan, ini 1000 tahun. Siapa yang puasa 2 hari dari bulan Rajab, maka dicatat baginya puasa 2000 tahun. Siapa yang puasa 3 hari, dicatat baginya 3000 tahun. Kemudian ada lagi man shoma salasata ayyamin syahrin haram, siapa yang puasa 3 hari dari bulan haram, yaitu al-khamis wal jum'ah was sabta, hari Kamis, Jumat dan Sabtu, kutiba lahu ibadatu sanatain, akan dicatat baginya ibadah selama 2 tahun. Di riwayat yang lain dicatat baginya ibadah 900 tahun. Di hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan diantaranya adalah hadis palsu. Jamaah ingkang minulya, mengenai puasa Rajab, ada hadis sahih saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya suatu saat seorang tabi'in namanya Sa'id bin Jubair, beliau ditanya tentang keutamaan puasa Rajab, dan waktu itu di bulan Rajab, maka beliau bertanya kepada Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, juga misanan Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta nakula la yuftir. Rasulullah itu
pernah puasa di bulan Rajab itu puasa terus menerus. Jadi sekarang puasa, besok puasa terus menerus sampai kita menyangka Rasulullah di bulan Rajab itu tidak pernah tidak kecuali puasa terus menerus. Wa yuftiru hatta nakula la yasumu. Tapi kami juga pernah mendapati Rasulullah di bulan Rajab itu tidak pernah puasa satu hari pun. Jadi tidak pernah puasa sampai kami mengatakan Rasulullah di bulan Rajab tidak berpuasa sama sekali. Ini menunjukkan bahwa perlakuan Rasulullah terhadap bulan Rajab itu sama dengan bulan-bulan yang lain. Tidak lebih. Sebagian ulama mengatakan bahwa di bulan Rajab, kalau ingin berpuasa, berpuasalah sebagaimana kalian berpuasa di bulan-bulan haram. Karena bulan Rajab dengan bulan yang lain itu sama saja. Yang membedakan bulan Rajab dengan bulan Jumadil Awal, bulan Sya'ban, itu hanyalah bulan Rajab itu bulan haram. Sama dengan Zulqa'dah, sama dengan Zulhijjah, sama dengan Muharram. Dan di bulan haram, itu para ulama mengatakan bahwa beramal di bulan haram, beramal solih, termasuk diantaranya puasa, itu diperintahkan karena pahalanya lebih banyak daripada berpuasa di bulan haram. Dan jangan dibedakan antara Rajab dengan Zulqa'dah, dengan Zulhijjah, dengan Muharram, karena sama-sama bulan haram. Dan ulama ini, ahli tafsir, itu menyandarkan bahwa amalan di bulan haram itu lebih banyak pahalanya dibanding di bulan lain. Itu tidak ada langsung dalil yang sahih, hanyalah menafsirkan dari surat At-Taubah ayat 36, di mana Allah berfirman, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian mendzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram. Jadi kata-kata jangan kalian mendzalimi diri kalian di bulan haram, itu maksudnya jangan bermaksiat di bulan haram. Kenapa di ayat ini dilarang secara khusus bermaksiat di bulan haram? Bukankah bermaksiat di semua bulan itu dilarang? Memang bermaksiat di semua bulan itu dilarang, tapi dikhususkan di bulan haram, karena bermaksiat di bulan haram itu dosanya lebih besar daripada bermaksiat selain di bulan haram. Maka karena ini bermaksiat itu dosanya lebih besar, maka mafhum mukhalafahnya atau pemahaman kebalikannya, berbuat amal solih di bulan haram itu pahalanya lebih banyak daripada beramal solih di selain bulan haram. Kemudian mengenai keutamaan sholat di awal bulan Rajab, ini ada hadis palsu bahwasanya siapa yang sholat maghrib di awal bulan Rajab, jadi tanggal 1, barangkali yang dimaksud awal itu tanggal 1, setelah sholat maghrib, dia sholat 20 rakaat. Dia membaca di tiap-tiap rakaat itu Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad. Dan dia salam setiap 2 rakaat. Kata Rasulullah, atadruna ma thawabuhu. Tahukah kalian pahalanya? Jadi sholat 20 rakaat sesudah sholat maghrib
Jadi waktunya antara maghrib dan isya. Maka kata sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu yang lebih tahu. Maka kata Rasulullah, siapa yang sholat maghrib di awal bulan Rajab, lalu sholat 2 rakaat, 20 rakaat, maka Allah akan menjaga dirinya, keluarganya, hartanya, dan anaknya. Dan dia dijaga dari azab kubur. Dan dia akan melewati sirat seperti kilat cepat. Bighairi hisab wala azab, tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Ini adalah hadis palsu. Kemudian ada juga hadis palsu mengenai keutamaan doa di awal bulan Rajab. Khamsu layalin. Jadi ada 5 malam yang tidak ditolak ketika berdoa di dalamnya, yaitu awalu lailatin min Rajab, yaitu di awal bulan Rajab, dan di malam nisfu Sa'ban, dan di malam Jumat, dan di malam hari raya Idul Fitri, dan di malam hari raya Nahr atau hari raya Kurban. Ini adalah hadis palsu, sehingga para ulama Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Syekh Utsaimin sedaya mengatakan tidak ada hadis sahih yang bisa dijadikan hujah mengenai keutamaan amal sholih di bulan Rajab. Baik itu masalah puasa atau masalah sholat atau masalah doa. Maka pramila kula lan panjenengan sedaya hendaklah beribadah berdasarkan hadis-hadis sahih saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kagem kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.